Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Angelica Selvia Thomas. Hari ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Sebelum itu, mari kita ketahui apa arti dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat yang populer yang digunakan oleh perusahaan dan pemimpin bisnis untuk merancang, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan model bisnis mereka. Ini membantu dalam merumuskan elemen kunci dari suatu bisnis dalam satu gambaran visual. BMC adalah kerangka kerja yang dirancang oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pickner sebagai alat yang mudah digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memvisualisasikan model bisnis. Kerangka kerja ini telah diterima dengan baik di kalangan pengusaha, pembuat kebijakan, dan akademisi sebagai alat yang berguna untuk memahami dan menggambarkan model bisnis. Menurut mereka, BMC sendiri membantu organisasi untuk secara visual merumuskan, menguji, dan memodifikasi model bisnis. Mereka percaya bahwa BMC memungkinkan kolaborasi tim yang lebih baik dalam proses pengembangan strategi bisnis. Adapun fungsi dari BMC adalah merancang bisnis. Bisnis model kanvas membantu pengusaha dalam merancang model bisnis mereka dengan merumuskan elemen-elemen kunci yang diperlukan. Kedua, mengevaluasi model bisnis. BMC memungkinkan pengusaha untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan model bisnis mereka dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Ketiga, berbagi dan berkomunikasi. BMC menyediakan alat komunikasi yang efektif untuk berbagi ide bisnis dengan tim, investor, atau pihak terkait lainnya. Keempat, yaitu perencanaan strategis. BMC membantu dalam perencanaan strategis dengan membantu pengusaha untuk memahami bagaimana semua elemen bisnis saling terkait dan saling mempengaruhi. Tujuan dari BMC adalah menciptakan nilai, inovasi, pengambilan keputusan, dan pengembangan bisnis. Menciptakan nilai maksudnya, tujuan utama dari BMC adalah untuk membantu pengusaha menciptakan nilai bagi pelanggan, mitra, dan pemegang saham. Inovasi di sini ini memungkinkan pengusaha untuk menciptakan dan menguji model bisnis yang baru mereka buat secara cepat dan efisien, mendukung proses inovasi. Ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Maksudnya BMC membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang struktur bisnis dan konsekuensi strategis dari berbagai pilihan. Keempat, pengembangan bisnis, yaitu hal ini membantu dalam pengembangan bisnis dengan memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana semua aspek bisnis berinteraksi dan berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan. Berikut merupakan elemen-elemen dari BMC. Yang pertama yaitu segmentasi pasar atau customer segments. Pada BMC, yang pertama yaitu identifikasi segmen pasar yang akan dilayani oleh bisnis Anda. Ini adalah kelompok orang atau organisasi yang menjadi target bisnis Anda. Segmentasi pelanggan bisa berdasarkan demografi, geografi, perilaku, atau kebutuhan spesifik. Contoh, pelanggan individu, bisnis kecil, ataupun perusahaan besar. Yang kedua yaitu proposisi nilai atau value propositions. Menjelaskan produk atau layanan apa yang ditawarkan kepada pelanggan dan mengapa produk atau layanan tersebut berharga bagi mereka. Ini harus menggambarkan manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan dan mengapa mereka harus memilih produk atau layanan Anda dibandingkan dengan yang ditawarkan pesaing. Contoh, produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, solusi inovatif untuk masalah pelanggan. Yang ketiga ada saluran distribusi atau channel. Saluran distribusi merujuk pada cara Anda untuk menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan dengan menentukan saluran atau cara Anda mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini bisa berupa penjualan langsung, penjualan melalui e-commerce, distributor, atau bahkan kemitraan dengan perusahaan lain. Contohnya penjualan langsung secara toko retail, platform e-commerce, atau dengan agen penjualan. Yang keempat yaitu hubungan dengan pelanggan atau customer relationships. Menggambarkan cara Anda berinteraksi dengan dan terhubung dengan pelanggan Anda. Ini bisa meliputi layanan pelanggan, dukungan teknis, atau hubungan personal yang terjalin dengan pelanggan. Contohnya layanan pelanggan 24/7, komunitas online, ataupun penjualan secara berulang.
Dan yang kelima, ada sumber pendapatan atau revenue streams. Revenue streams adalah identifikasi sumber-sumber pendapatan utama dari bisnis Anda. Cara di mana bisnis Anda menghasilkan uang. Ini bisa berupa penjualan langsung, biaya langganan, iklan, atau pendapatan lainnya. Contoh, penjualan langsung, langganan bulanan, ataupun dengan iklan. Nah, sekarang kita masuk pada pokok elemen yang utama, yaitu sumber daya utama atau key resource. Key resource adalah sumber daya penting yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Sumber daya tersebut dapat berupa hal seperti teknologi, manusia, keuangan, properti intelektual, atau aset fisik lainnya yang memberikan keunggulan kompetitif dan nilainya bagi perusahaan. Sumber daya manusia, yaitu tim karyawan yang berkualitas dan berpengalaman. Hal ini termasuk keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh staf. Kemudian, sumber daya finansial, modal finansial seperti uang tunai, investasi, atau akses ke kredit sangat penting untuk mendukung operasi sehari-hari dan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga yaitu sumber daya fisik. Ini meliputi fasilitas, peralatan, atau infrastruktur yang digunakan dalam produksi atau penyediaan layanan. Kemudian sumber daya teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi, perangkat lunak, sistem otomatisasi atau paten yang dimiliki dapat menjadi key resource yang signifikan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kelima yaitu properti intelektual. Ini mencakup merek, hak cipta, paten, dan desain unik yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu jaringan atau hubungan, koneksi dengan pemasok, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi aset berharga dalam memperluas jangkauan dan memperkuat dari posisi pasar. Setelah key resource, yaitu key activities atau kegiatan utama. Key activities merujuk pada serangkaian tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Setiap organisasi atau perusahaan akan memiliki rangkaian key activities yang unik sesuai dengan jenis bisnis, industri, dan tujuan bisnisnya. Yang termasuk dalam key activities yaitu produksi, aktivitas yang terkait dengan pembuatan produk atau penyediaan layanan, termasuk proses produksi, manufaktur, dan pengolahan bahan baku. Kemudian pemasaran dan penjualan. Aktivitas ini yang berkaitan dengan memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan potensialnya, kemudian menjalin hubungan dengan pelanggan, serta menjalankan strategi penjualan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian operasi, aktivitas sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk manajemen rantai pasokan, administrasi, dan manajemen risiko. Kemudian adanya penelitian dan pengembangan, yaitu di mana terkait dengan inovasi produk atau layanan baru, pengembangan teknologi, dan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan dan tren dari industri. Kemudian adanya pengelolaan kualitas. Aktivitas ini berkaitan dengan memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan serta meningkatkan proses untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Dan yang terakhir, di dalam key activities ada kemitraan dan aliansi. Aktivitas ini berkaitan dengan membentuk kemitraan strategis atau aliansi ataupun kerjasama dengan pihak lain untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kapabilitas, atau mengakses sumber daya tambahan. Setelah itu ada key partnership atau kemitraan kunci. Key partnership merujuk pada kemitraan strategis yang dibentuk oleh sebuah organisasi atau perusahaan dengan entitas lain untuk saling mendukung dan mencapai tujuan bersama. Di dalam key partnership terdapat pemasok. Kemitraan dengan pemasok dapat memberikan akses yang stabil terhadap bahan baku, komponen, atau produk yang diperlukan untuk operasi bisnis. Ini dapat meliputi kesempatan pembelian jangka panjang, negosiasi harga yang menguntungkan, atau pengaturan logistik yang lebih efisien. Ada juga pemasaran dan distribusi. Kemitraan dengan mitra pemasaran atau distributor dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk atau layanan. Ini bisa berupa kesepakatan penjualan bersama, program afiliasi, atau integrasi dengan saluran distribusi yang sudah ada. Kemudian adanya teknologi dan inovasi. Kemitraan dengan perusahaan teknologi atau lembaga riset dapat membantu perusahaan untuk mengakses teknologi terbaru, sumber daya penelitian atau kepemilikan intelektual yang dapat meningkatkan produk atau layanan mereka. Ini bisa meliputi kolaborasi bersama, lisensi teknologi, atau investasi dalam startup teknologi.
Kemudian ada juga dengan aliansi industri. Dengan bergabungnya organisasi atau konsorsium industri dapat memberikan perusahaan akses ke sumber daya bersama, peluang jaringan, dan pengaruh dalam industri tertentu. Ini dapat membantu perusahaan untuk mengikuti perkembangan industri, berpartisipasi dalam standar industri, atau mempengaruhi kebijakan publik. Ada juga pendukung kelembagaan, kemitraan dengan organisasi nirlaba, lembaga pemerintah, atau komunitas lokal dapat membantu perusahaan untuk memperkuat reputasi merek, membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, atau mendukung program tanggung jawab sosial perusahaan. Ada juga yang terakhir, kemitraan strategis. Bentuk kemitraan yang lebih mendalam dan dalam jangka panjang dapat mencakup merger, akuisisi, atau pembentukan perusahaan secara patungan atau joint venture untuk menciptakan nilai tambah atau memperluas operasi bisnis. Mengelola key partnership dengan baik adalah kunci dalam menciptakan nilai tambah dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Hal ini melibatkan identifikasi mitra yang lebih potensial, negosiasi kesepakatan yang saling menguntungkan, serta menjaga hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan para mitra. Dan bagian terakhir daripada BMC adalah struktur biaya atau cost structure. Cost structure adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan operasinya. Biaya bahan baku, biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku atau komponen yang diperlukan untuk produksi barang atau layanan. Ada juga biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran dan penjualan, biaya administratif, biaya riset dan pengembangan, biaya pengelolaan kualitas, biaya overhead, biaya penelitian pasar, dan biaya penelitian lingkungan. Berikut adalah bisnis model kanvas dari Pizza Hut. Sebelum itu, mari kita mengetahui Pizza Hut lebih lanjut. Pizza Hut didirikan pada tahun 1958 oleh dua mahasiswa, Frank Carney dan Dan, di Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Awalnya restoran ini diberi nama Pizza Hut karena bentuk bangunannya yang menyerupai sebuah pondok atau hut untuk menjanjikan pizza. Setelah pembukaan pertamanya, Pizza Hut berkembang pesat dan mulai membuka cabang di berbagai lokasi di Amerika Serikat. Saat ini, Pizza Hut hadir di lebih dari 100 negara dengan ribuan lokasi. Waralaba Pizza Hut adalah salah satu nama terkemuka di industri pizza dengan fokus menu berkualitas tinggi, masakan tradisional Italia, dan hanya menggunakan bahan-bahan segar. Ini jelas merupakan salah satu tempat yang disukai untuk memuaskan hasrat mereka akan pizza yang lezat. Selain itu, Pizza Hut juga menyajikan hidangan lain seperti pasta, salad, dan sayap ayam, dan makanan penutup seperti puding pizza dan cinnamon sticks. Pizza Hut terus melakukan inovasi dalam menu dan layannya. Mereka seringkali menghadirkan produk baru dan promosi yang menarik. Salah satunya yaitu Stuffed Crust Pizza. Staf mereka yang ramah dan berpengalaman menawarkan pelanggan layanan yang profesional dan menjamin bahwa pelanggan mereka akan mendapatkan pengalaman yang pantas yang mereka dapatkan. Pizza Hut juga menawarkan pelayanan di tempat makan, layanan pesan antar, dan pesan online. Berikut merupakan value proposition canvas dari Pizza Hut dan juga customer segment dari Pizza Hut. Customer segment, Pizza Hut melayani berbagai macam pelanggan, tua maupun muda, termasuk keluarga, profesional kantoran dan pelajar, dan siapa saja yang menyukai pizza. Di dalam customer segment Pizza Hut, ada 3 poin utama yang paling penting, yaitu keluarga, pekerja kantoran, dan pelajar. Pizza Hut melayani keluarga yang ingin menikmati hidangan di luar rumah, baik itu perayaan ulang tahun, reuni keluarga, atau sekedar jalan-jalan di akhir pekan. Pizza Hut menawarkan beragam item menu untuk memuaskan berbagai macam pelanggan. Untuk pekerja kantoran, Pizza Hut juga memiliki pangsa pasar bagi pekerja kantoran yang mencari makanan cepat saji di sela-sela pertemuan atau saat istirahat makan siang. Yang paling populer adalah pizza kerak tipis. Untuk pelajar, Pizza Hut sendiri memiliki banyak pelanggan pelajar atau mahasiswa dikarenakan harganya yang terjangkau dan pilihan pengiriman yang fleksibel. Pizza Hut adalah pilihan populer di kalangan pelajar. Proposisi nilai atau value propositions. Pizza Hut menawarkan pelanggan berbagai proposisi nilai, memastikan mereka mendapatkan pengalaman hebat saat memesan dan menerima makanan mereka. Proposisi nilai utama yang ditawarkan Pizza Hut antara lain pizza otentik ala Italia, bahan-bahan yang berkualitas tinggi,
pengiriman cepat, dan beragam pilihan, juga layanan pelanggan yang penuh perhatian. Pizza otentik ala Italia maksudnya, Pizza Hut dengan bangga menawarkan kepada pelanggan pizza lezat ala Italia dengan menggunakan bahan dan resep asli. Bahan-bahan berkualitas tinggi, Pizza Hut hanya menggunakan bahan-bahan segar dan terlesat untuk menjamin pelanggan menerima makanan yang berkualitas. Pizza Hut juga dikenal dengan pengiriman pesanan pelanggan yang cepat dan efisien. Pizza Hut juga menawarkan kepada pelanggan beragam pilihan pizza termasuk vegetarian, vegan, dan bebas gula. Pizza Hut juga bertujuan untuk menyediakan layanan kepada pelanggan dengan penuh perhatian. Saluran distribusi atau channel. Pizza Hut menyediakan berbagai saluran kepada pelanggan untuk memesan dan menerima makanan mereka. Berikut ini adalah saluran utama dari Pizza Hut. 1. Pemesanan online. Pizza Hut memberikan kenyamanan kepada pelanggan dalam memesan secara online sehingga mereka dapat memilih topping mereka sendiri dan menyesuaikan makanan mereka sebelum diantar. Kedua, pengiriman cepat dan efisien. Pizza Hut menggunakan layanan pengiriman dan supir pengiriman mereka sendiri untuk memastikan hal tersebut agar pelanggan menerima makanan mereka secara tepat waktu dan efisien. Yang ketiga, melalui periklanan. Pizza Hut juga beriklan melalui radio lokal, TV, media cetak, dan sosial media untuk menjangkau halayak luas. Dan yang keempat yaitu bantuan layanan pelanggan. Pizza Hut juga menyediakan saluran bantuan kepada pelanggan untuk mencari bantuan dan mengajukan pertanyaan berhubungan dengan pesanan mereka. Kemudian adanya hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Mereka berinteraksi dengan pelanggan melalui platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Mereka juga menyambut pelanggan dengan sopan dan hormat, menghadiahi pelanggan setia dengan program loyalitas, dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk menginformasikan keputusan. Sumber pendapatan atau revenue streams. Pelanggan reguler. Aliran pendapatan utama ini melibatkan pelanggan yang makan di restoran Pizza Hut atau berkunjung, layanan pengambilan dan pengantaran. Ini mungkin juga termasuk penjualan di dalam internet. Ada juga sumber pendapatan lain yaitu pesanan yang dibawa pulang. Pendapatan ini melibatkan pelanggan yang memesan pizza secara online dan mengambilnya langsung di restoran. Ada juga dalam pesan antar. Pendapatan ini melibatkan pelanggan yang memesan secara online dan pizza mereka diantar langsung ke mereka. Ini termasuk pesanan dalam jumlah besar untuk acara dan pertemuan. Ada juga pesanan catering. Aliran pendapatan ini melibatkan pelanggan yang memesan pizza dalam jumlah besar untuk diantar pada acara atau pertemuan mereka. Ini termasuk pesanan catering perusahaan khusus satu kali atau dilakukan secara berulang. Sumber daya utama atau key resource dari Pizza Hut yaitu pertama, keahlian yang relevan dalam bisnis pizza, pengadaan bahan-bahan dan pengelolaan operasi untuk memastikan layanan dan kualitas produk. Kedua, akses ke bahan-bahan Italia seperti tomat dan keju asli untuk menyiapkan pizza secara tradisional. Ketiga, peralatan untuk membuat pizza termasuk oven batu untuk memanggang, pengaduk adonan untuk menyiapkannya adonan, dan penggorengan untuk menu lainnya. Keempat, layanan pengiriman berkualitas tinggi untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan dengan cepat dan aman. Adapun kegiatan utama atau key activities daripada Pizza Hut yaitu melatih staf untuk layanan pelanggan. Staf Pizza Hut harus berpengalaman dalam teknik layanan pelanggan untuk secara cepat efektif mengelola pertanyaan, keluhan, dan permintaan pelanggan. Ini dapat melibatkan teknik seperti mendengarkan secara aktif, memecahkan masalah, dan memanfaatkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan program layanan pelanggan mereka. Kedua, mengembangkan dan memelihara staf dapur yang efisien. Pizza Hut perlu memastikan bahwa staf dapur dalam kondisi baik, terlatih, dan mampu menghasilkan pizza berkualitas secara efisien dan cepat. Ini termasuk pengembangan proses seperti penanganan makanan yang tepat, persiapan makanan, dan perencanaan menu. Selanjutnya, key activitiesnya yaitu membangun menu dengan tawaran dan pilihan baru. Hal ini melibatkan pengembangan pizza dan penawaran baru yang bisa menarik pelanggan dan membuat mereka kembali lagi. Ini juga melibatkan pengambilan keputusan kapan akan menawarkan kesepakatan tertentu atau diskon dengan cara terbaik memasarkannya kepada pelanggan. Yang terakhir, merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran. Pizza Hut perlu merencanakan kampanye pemasaran yang efektif agar dapat melakukannya menjangkau audiens target mereka. Hal ini termasuk memutuskan platform mana yang akan ditargetkan, jenis konten apa yang akan dibuat, dan sebagainya, berbagi dan mengelola anggaran mereka untuk iklan.
Adapun kemitraan kunci atau key partnership, kesuksesan Pizza Hut bergantung pada keberhasilan pengembangan hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mitra, dan pemangku kepentingan untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Kemitraan utama ini meliputi bermitra dengan pemasok Italia untuk bahan-bahannya, membuat kontrak dengan layanan pengiriman makanan, bermitra dengan perusahaan periklanan, dan berkolaborasi dengan kelompok masyarakat setempat. Mitra-mitra utama ini menyediakan berbagai sumber daya dan keterampilan yang diperlukan Pizza Hut untuk menjalankan bisnisnya secara efektif, termasuk menciptakan rantai pasokan yang andal, memanfaatkan jaringan logistik global, memperoleh pemasaran yang diperlukan, dan materi periklanan dengan memanfaatkan intelijen pasar lokal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan para pemain kunci ini akan membantu memastikan bahwa Pizza Hut mampu mempertahankan model bisnis yang sukses dan menguntungkan. Struktur biaya atau cost structure dari Pizza Hut yaitu biaya bahan. Biaya ini mencakup semua bahan yang digunakan dalam pembuatan pizza, termasuk saus dan keju. Gaji staf, ini adalah gaji yang dibayarkan kepada anggota staf. Biaya peralatan, ini adalah biaya yang terkait dengan pembelian, pemeliharaan, dan listrik yang diperlukan oven dan peralatan memasak lainnya. Adapun biaya sewa atau tempat merupakan biaya yang terkait dengan penyewaan atau kepemilikan gedung toko pizza. Yang terakhir adalah biaya periklanan. Ini adalah biaya yang terkait dengan periklanan seperti radio, TV, koran, dan sosial media. Kesimpulannya, secara keseluruhan Pizza Hut menawarkan cara unik dan nyaman bagi pelanggan untuk memesan dan menikmati pizza. Bisnis model kanvas membantu memberikan wawasan tentang bagaimana Pizza Hut menyusun bisnis mereka untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dengan riset pasar yang tepat, bahan-bahan berkualitas, dan sistem pengiriman yang nyaman, Pizza Hut siap untuk terus berkembang di industri pizza. Dengan adanya bisnis model kanvas dari Pizza Hut, dengan memahami model ini, Pizza Hut dapat terus sukses dan menguntungkan dalam industri bisnis pizza. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.